Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Faqala tabarakallahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wanfa'una 'ala ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, sikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah ikhwani fiddin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita bersyukur di pagi hari ini bisa berkumpul di majelis ilmu dalam rangka meningkatkan ilmu agama kita. Karena di dunia ini, kata Ibnul Qayyim, ada 3 hal yang enggak boleh berhenti, enggak ada pensiunnya. Beliau mengatakan salah satu luzumul istimrar, 3 hal yang harus terus kita lakukan, enggak ada berhentinya, walaupun hujan, walaupun sakit, walaupun tua, walaupun repot. Yang pertama adalah ziyadatul ilm, menambah ilmu, karena ilmu ini menjadi surut qubulul ibadah, syarat diterima ibadah kita, padahal kita diciptakan hanya untuk ibadah. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan iman, karena memang iman itu merupakan sayyidun ni'amil akhirah, nikmat yang terbesar di akhirat, karena siapa yang mati tidak membawa iman dipastikan dia itu neraka. Kemudian yang ketiga yang tidak boleh berhenti adalah melakukan ibadah atau ketaatan. Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ibadahlah terus kepada Allah sampai kapan? Sampai mati. Pokoknya selama masih hidup, masih bisa, maka kita harus melakukan ketaatan atau ibadah kepada Allah SWT. Ikhwani fillah rahimakumullah, maka ngajinya kita atau taklimnya kita ini juga sebagai tanda kalau Allah menghendaki kita itu baik. Karena dalam hadis Allah itu kalau pengen membaikkan seseorang itu caranya ada 3 model. Yang pertama yufaqihu fiddin, dia akan dipahamkan agama. Dan cara Allah memahamkan agama dengan ngaji. Karena enggak ada orang yang ujuk-ujuk berilmu tanpa belajar. Innakum latuladu aliman fa innamal ilmu bita'alum. Kalian enggak ada yang spontan berilmu, karena ilmu hanya bisa didapat dengan belajar. Kemudian yang kedua yang menjadikan kalau Allah menghendaki baik, tandanya adalah yusiba minhu, dikasih musibah, sehingga dengan musibah dia sabar, kemudian rontok dosanya, kemudian dia menjadi orang baik, sehingga mati dalam keadaan bersih terus masuk surga. Nah yang ketiga itu caranya adalah dalam hadis disebutkan istakmalahu may yuridillahu bi khairan, siapa yang dikehendaki Allah jadi orang baik, dia dipakai banyak orang. Karena ada orang itu berilmu tapi enggak kepake, dia pinter tapi ilmunya enggak bisa memberi manfaat banyak orang. Tapi kebalikannya, ada yang bukan ustadz atau enggak dari pondok tapi malah kepake, di mana-mana dia bisa memberi manfaat banyak orang. Maka Nabi menobatkan bahwa manusia terbaik itu bukan dari duitnya, bukan dari jabatannya, tapi dari sebesar apa manfaat yang dia berikan kepada orang. Khairukum, kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik itu adalah yang paling banyak bisa memberi manfaat untuk manusia. Kok gatel men to iki. Aku dadi apa nek nyamuk apa nek sing ngrikiti to iki. Ikhwan fillah rahimakumullah. Saya dikirimi tema dari panitia kaitan dengan targhib Ramadan, ya, motivasi-motivasi yang kita harapkan di bulan Ramadan. Tapi kita ngambil sisi agak lain, bahwa saya nukilkan dulu bahwa orang itu kalau susah hidupnya di dunia itu ternyata penyebabnya karena dosa. Karena Allah mengatakan wa kullan akhadnahum bidzanbih, semua manusia itu akan disiksa hidupnya, terlunta-lunta, sengsara, itu gara-gara dosanya. Maka kalau dosanya hilang, otomatis semua kesulitan hidupnya akan hilang. Makanya kalau kita bisa hilang dosa atau terhapus dosa kita, maksudnya terlebur, terhapus dosa kita, maka insya Allah semua kesulitan hidup kita akan hilang. Kemudian nanti di akhirat kita akan dimasukkan surga.
Jadi ada dua manfaat orang itu kalau dosanya hilang, yaitu pertama semua kesulitannya ikut hilang. Ya, contoh kalau misalnya lantai basah penyebabnya karena gentengnya bocor, kalau penyebab basah itu hilang, maka otomatis ya basahnya di lantai itu juga ikut hilang. Kalau misalnya basah kemudian cuman kita palpel ngasih kiamat pun saben hujan ya tetap basah terus, karena penyebabnya basah nggak kita hilangkan. Sama kalau kita kena musibah, kesulitan, sengsara, hati sumpek, rezeki seret, kemudian kita dibenci banyak orang, itu kemudian kita nggak teliti penyebabnya apa, terus penyebabnya itu masih kita openi, kita masih terjerumus dengan dosa terus, ya maka hidup kita nggak akan pernah bahagia. Maka orang yang cerdas, dia caranya bukan sekedar ngepel itu tadi, tapi langsung diselesaikan penyebabnya basah itu tadi, gitu ya. Lah kaitan Ramadan ini sebagai targhib Ramadannya, bahwa di antara penghapus dosa yang paling efektif itu adalah kita mengoptimalkan bulan Ramadan. Karena Ramadan sendiri dari kata romat artinya tahrik, membakar atau ngeresii, menghilangkan. Yang dihilangkan itu dosanya. Kenapa? Karena di bulan Ramadan banyak sekali amalan yang bisa membersihkan dosa. Kalau Ibnul Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Minhajul Qasidin, beliau menjelaskan ada 7 amalan yang bisa melebur dosa. Ya, otomatis kalau antum bisa mengamalkan 7 amalan ini, insya Allah kita di dunia tidak akan pernah sengsara, hidup kita akan enak, ya semua kesulitan hidup akan hilang. Kemudian nanti kalau mati masuk surga. Itu rumusnya memang gampang, intinya cuman dosanya kita hilangkan. Kalau dosa nggak mungkin bisa lepas, karena dosa itu sandangannya wong urip. Kata Ibnul Qayyim, lazim linnas sayakuna arba'an. Manusia itu pasti akan menyandang 4 hal. Nikmat maka disyukuri, yang kedua musibatan falyasbir, musibah maka kita sabar, kemudian yang ketiga taat maka tinggal dilanjutkan. Nah yang keempat ayakuna dunuban falyastaghfir, dia pasti terkena dosa, maka tinggal kita tobat gitu aja, kita tutup dosa itu, maka nggak ada yang membuat orang mukmin itu susah. Makanya orang mukmin itu hidupnya nggak pernah susah, karena apapun yang menimpa dia menjadi kebaikan, sampai dosa sekalipun, maka dia tetap bisa baik, karena ketika dosa dia segera tutup dan dia melakukan amal yang melebur dosa itu. Nah, pelebur dosa yang paling efektif itu beliau mengatakan yang nomor 1 adalah siam di bulan Ramadan, ya. Karena apa? Siam ini ternyata banyak sekali maziah atau keistimewaan yang itu tidak ada pada ibadah yang lain. Ini saya pengen sampaikan ini. Ini biasanya mubalik orang nyampaikan ini. Ya walaupun kemarin rata-rata musim mubalik jelaskan keutamaan Ramadan itu paling dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dibuka pintu langit, setan-setan dibelenggu, kemudian ada malam Lailatul Qadar dan sebagainya. Tapi kita zoom kaitan dengan songnya itu sendiri, itu dijelaskan oleh Dr. Rogi Sirjani itu bahwa siamnya itu ada keistimewaan yang itu tidak ada pada ibadah yang lain. Apa aja? Kata beliau ada 4 minimal. Yang pertama, bahwa siam itu merupakan ibadah yang sangat besar pahalanya, yang itu tidak masuk database-nya malaikat, saking besarnya. Langsung Allah sendiri yang nyatet. Mungkin antum agak bingung, masa orang kecatat malaikat? Iya, karena ada memang hadisnya. Ketika manusia di akhirat itu nanti malaikatnya setelah menimbang, mengecek dan menghisap amalnya itu, maka malaikat menanyakan, aina man kana ajruhu ala Allah. Mana ini orang yang pahalanya langsung ke Allah sendiri yang nyatet? Maksudnya kita catatan kita sudah komplit, sudah kita timbang semuanya. Masih ada enggak amalan yang catatannya tidak pada kita, yaitu Allah sendiri yang nyatet? Qala, maka malaikatnya mengatakan ada. Siapa mereka? Ada 3 golongan, al-afun, wasobirun, wasoimun. Yang pertama, ini orang yang pahalanya besar, amalan yang saking besarnya pahala, itu Allah sendiri yang nyatet itu. Pertama adalah al-afun, orang yang mau memaafkan kesalahan orang, terus berbuat baik sama orang yang bikin ulah sama dia. Dalilnya, wa man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Siapa yang memaafkan kesalahan orang, terus dia berbuat baik sama orang yang berbuat salah sama dia, itu besarnya pahala, Allah sendiri yang nyatet. Oh, saking besarnya.
Ning nek pahalane besar tentu amalannya berat. Wong berat namanya memaafkan ki ketoke sepele ning abot lho kuwi. Pemene ibu-ibu ngene iki kon memaafkan wah angel ngono kuwi. Aja meneh kok orang lain, bojone dhewe lho sing bendina nyangoni ngono kuwi. Njaluk apa turuti, ngasih bojone ngomong nang bojone kuwi. Iki sebagai suami ki prinsipku kaya penggadean, njalukmu apa tak turuti, senengmu apa tak tukokke. Ngono gara-gara salah sithik ngono ae. Njaluk maaf ngono ora maaf-maafan. Maaf wae, gampang men dik minta maaf. Lah emangnya nek memaafkan rugi apa? Terus nek antum itu orang memaafkan ya badi apa? Wong Nabi mengatakan la yazidu 'abdin bi'afin illa izan. Tidaklah orang yang memaafkan kecuali di sisi Allah semakin mulia. Terus nek ora gelem memaafkan malah rugi dhewe, ya toh? Malah bingung ora gelem memaafkan bacan butuh duit bingung, WA ngono ora wani, salahe dhewe. Ngono karek maafan ngono rampung lho. Ning abot itu. Terus yang kedua, sabar. Itu dalilnya Allah mengatakan innama yuwaffawna sabirun ajrahum bighairi hisab. Oh, sesungguhnya orang yang berbuat sabar itu pahalanya saking besarnya tanpa bisa dihitung kecuali Allah yang hitung. Saking gedenya itu. Yang ketiga apa? Saum, as-shaimun. Karena dalilnya Nabi mengatakan as-saumuli, puasa itu langsung untukku kata Allah, wa anna ajzi bihi, dan aku sendiri yang ngasih pahala. Oh, seorang masuk data malaikat saking gedenya itu. Nih yang pertama, saking besarnya kan. Yang kedua, ini maziyahnya atau keistimewaan siam Ramadan itu. Yang kedua, satu-satunya ibadah yang kemungkinan besar diterimanya sangat besar. Karena ibadah yang lain itu gampang sekali rusaknya, gampang sekali enggak ikhlasnya. Tapi kalau siam itu dinobatkan akhlasul ibadah asyamur Ramadan. Sesungguhnya ibadah paling gampang ikhlas ya Ramadan. Karena nek ra ikhlas ra iso. Karena amal ibadah yang lain itu gampang dipamerke dadi ora ikhlas. Tapi nek siam Ramadan itu oke ikhlase. Nah, liyane kan gampang pamerke. Nek Ramadan itu poso apa orang ngono ki ora nek bedane, ya toh. Maksudnya fotone wong poso sama si ora poso padha. Misalnya arep pamer-pameran, foto, selfie, cekrek, lagi poso lur, aku luwe ngono kuwi. Padha rupane wong poso karo ora poso ya padha, ya toh. Tapi kalau kok banter dhewe? Ora ding. Tadi kecedeken ya. Aja dibanterke lho, Pak. Wis banter lho iki. Oh kaget ibu-ibu kae. Suaraku jane erak-erak tapi wis banter iki. Jadi saum itu amal yang susah untuk dipamerkan. Nek ora ikhlas tenan ngono kuwi ora iso. Makanya antum nek misalnya pengen nipu gampang. Misalnya lapar gitu terus awan-awan mlebu kamar langsung embuh telung centong toh madang masih blending wetenge. Itu kemudian kita keluar lambene digaring-garingke terus dilemes-lemeske. Itu aja orang nggak ngerti kok ngono. Kok lemes temen to Kang? Aku poso. Padahal jane ki ora. Itu bisa. Tapi kalau amal yang lain, Masya Allah, gampang riaknya. Contoh sholat. Wah, sholat itu nek neng omah gandeng rane uang itu dicopet-cepet kayak iso cuntul-cuntul ngono ki rampung. Sementara kalau neng masjid gandeng akeh wong kuwi di fasih-fasihke, diwapi-apike, dikhusuk-khusukke gitu kan. Sedekah ya sama, itu iso gampang dipamerke, dipoto. Kemudian nanti notane kon laminating. Walah, nek iso ben ora pati ketok gayane ben ikhlas, ora cerita-cerita kecuali wong tertentu. Ngerti apa ora? Ya toh, iki sedekahku lho ya, kok hamba Allah aja cerita lho ya, kowe tok sik tak critani. Nang kono ya cerita iki aku infak liyane pira to liyane? 50, 100, Pak. Leh 50, 100. Nyo, 1 juta. Nang aja cerita lho ya, kowe tok sik tak critani. Terus nang kono cerita meneh. Kowe ngerti apa ora? Tulisan hamba Allah kae sapa kae? Ya toh. Kan wong dong gumun. Wih, liyane 100 rek. Lah kok iki 1 juta dhewe. Nah, kowe ora ngerti to? Kowe ngerti ora? Hamba Allah kae sapa? Kuwi iki aku. Tiba padha wae cerita. Ya toh. Jadi susah disembunyikan. Apalagi haji, tambah gampang lagi itu. Ya toh. Haji bayarnya 40 juta, tapi pamitane ngundang wong sak kelurahan catering 30.000 ping wong sak kelurahan 5.000 ping 30.000 berarti 150 juta. Waduh, catering itu malah ngalahke bayar haji ya. Karena memang susah untuk ditutupi. Tapi kalau siam itu amalan yang ikhlas tersembunyi ya toh, gitu. Nah yang ketiga ini maziyahnya Ramadan itu
amal ibadahnya ora bakal kecoplok untuk kedoliman yang kita lakukan. Kan gini dalam hadis, nanti di akhirat orang itu akan dihitung amalnya, dihisab oleh Allah Ta'ala. Kalau dia berbuat dolim, maka dia jadi orang yang muflis. Apa muflis? Bangkrut. Karena amal solehnya kita oke, nggawa pahala sebesar gunung, tapi nanti entek dicoplok karena kedoliman dia. Dalam hadis itu gitu, ada orang yang bangkrut di akhirat. Nabi ngasih tahu, at-tadruna anil muflis. Tahu nggak orang yang bangkrut? Siapa mereka? Ya, mereka adalah mayati yaumal qiyamah bi hasanatin ka'amsalil jibal. Orang yang di akhirat membawa pahala sebesar gunung. Mereka puasa, mereka itu haji, zakat, sedekah, salat, kabeh amal dilakoni. Ternyata dia bangkrut kenapa? Wa khattama hada. Ternyata dia mencela fulan, dia la'anal fulan, melaknat si fulan, dia ngerasani fulan, dia menahan hak orang. Akhirnya di akhirat ketika disidang, terus Allah menanyakan, siapa ini orang-orang yang didolimi orang ini? Sik ngacung pirang-pirang, kulo. Akhirnya amal saya coplok, dikayak sik ngacung tadi. Woi kenapa? Dulu dia nempeling saya, oh langsung coplok meneh amal solehnya, kasihkan dia. Semua amal solehnya iso entek Pak, kecuali puasa. Kenapa? Karena saum itu langsung pahala itu sik nyimpen Allah sendiri. Jadi ora iso dicoplok, itu simpenane Allah Taala. Ora sangar to koyo ngono kuwi. Iki nek ora ning kene ora tak jelaske lho iki, ya toh. Gandeng ilmu penting tak jelaske ning kene iki, ya toh. Bahwa puasa itu langsung Allah yang nyimpen. Tadi hadisnya as-saumuli wa ana ajibihi. Puasa itu langsung untukku, nanti aku sendiri yang nyimpen dan aku yang ngasih pahala ke dia. Jadi aman-aman, ya toh. Makanya antum nek pengen nyimpen amal soleh itu ora kecoplak-coplok itu tadi, itu langsung simpennya kepada Allah Taala. Podo duit kuwi nek pengen aman, antum serahkan kepada Allah Taala, disimpen, nanti kekal menjadi milik kita. Nek antum simpen dhewe ilang. Kata Allah, ma indakum yanfadu wa ma indallah baqin. Apa yang di sisi kamu hilang. Ambek disimpen nganggo super maksimum security, keamanan nganggo double password, ya tau nganggo berangkas kunci double nganggo password tadi tetep ora aman. Nanti antum mati ngono ki ya tetep kebongkar kuwi. Anake lho bapak duwe kunci sak ombyok ki, ya to. Bae kunci berangkas, kunci kamar, kunci lemari, kunci omah iso kebuka kabeh. Duit le nyimpen wis nang berangkas wis nganggo password nganggo kunci, dawe lemari dikunci, dawe kamar dikunci, kamare nang jero omahe dikunci, omahe dipageri dikunci. Terus mati. Bahasan mati, kuncine kecekel anake. Wah, iki kuncine oke mbukake sitok-sitok ketemu ora bakal ya awet. Tapi kalau antum serahkan pada Allah Taala mesti aman, gitu ya. Ini maziahnya. Nah, yang keempat, maziahnya siam itu apa? Ternyata siam Ramadan itu yang akan menggugurkan dosa kita. Dosa-dosa kita di masa lalu hilang kabeh. Tadi sudah kita sampaikan, nek dosane hilang, maka kabeh masalah hidup hilang. Kata Ibnu Abbas, orang itu nek dosanya hilang, itu dia nanti merasakan 5 kenikmatan. Apa itu? Pertama, dibaguskan wajahnya, karena dosa itu menjelekkan wajah. Kemudian yang kedua apa? Dipadangke pikir, karena dosa itu dzulmatul akli, menggelapkan pikir. Kemudian yang ketiga, ya surasodri, hatinya dibikin lapang, karena dosa itu membuat sumpek, ya tau, urip kita dadi sumpek, susah, gelisah, resah. Kemudian yang keempat, taqwiyatul jismi, fisiknya jadi kuat. Nek dosane ilang ke awake dadi sehat, karena dosa itu bikin loro, bikin gampang stres. Kemudian wa jilibur rezeki, gampang ke rezeki, karena dosa itu menghalangi rezeki. Ya orang gur menghalangi rezeki, menghalangi ilmu barang. Tapi kalau dosanya hilang, maka ilmunya jadi gampang. Kemudian rezeki ya gampang, ketaatan ya gampang. Kemudian ya kalau dosanya hilang, itu membuat kita jadi pribadi yang menarik, ditompo di penduduk bumi, terus disenangi banyak orang. Karena namanya kebaikan itu, kata beliau, hubbu ghairihi, membuat disukai banyak orang. Antum nek pengen disenangi wong oke, pengen rezekine lancar, pengen awake sehat, pengen tadi yang kita sebutkan itu, ngasih lali aku, maka caranya gampang, dosane dihilangke. Nek dosane hilang kabeh masalah hidup tadi hilang. Bojo galak engko ngerti-ngerti gemulai. Kemudian ya tau tonggone resek, ngerti-ngerti tonggone apik. Mobil starterane angel, ngerti-ngerti jering, ngono-ngono kuwi. Biasanya maksiat memang nggarai masalah hidup, beban hidup itu karena dosa itu tadi, makanya dihilangkan dengan siam Ramadan itu.
Makanya kebangetan banget kalau ada orang kok tanpa udur ngerti-ngerti raposo, kuwi dosa niki gede banget tuh. Iku ngijoli sampai kapanpun nggak bakal bisa itu. Ya toh? Bahkan dia saking besarnya dosa itu dia kodoknya itu kalau kata Imam Syafi'i itu kalau dia sengaja beruah siang hari ya toh, itu statusnya dia itu nggak sekedar kodok tapi ya fidyah. Makanya kalau ibu-ibu ya duwe utang, itu padahal utang loh, utang kan syar'i karena memang terhalang. Itu kok lo nunda-nunda sampai datang Ramadan berikutnya. Ini kalau keterangannya Imam Syafi'i itu, dia nanti selain bermaksiat, maka dia bayarnya selain kodok itu ditambahi fidyah yang double dengan itu. Misalnya double Ramadan ngasih nabrak Ramadan burine, kok nabrak Ramadan burine meneh, berarti 2 Ramadan, maka fidyahnya double. Misalnya utangnya 5 itu berarti ya toh, utangnya tetap kudu bayar kodok ya ping 5 tapi kudu ditambahi fidyah sebagai kafarohnya itu 5 berarti ngasih makan orang miskin 5 kali sehari dan itu dipengke 2 kali. Ngono kuwi ora abot ngono kuwi. Iki tenan iki kok dikira gawe-gawe. Iki nasihatnya Imam Syafi'i ngono ki dosa. Makanya nek diutange ndang bayar itu lho ya toh. Wong kok utamanya begitu banyak. Podo-podo bayar di awal waktu dengan di akhir waktu. Itu beliau mengkiaskan kayak sholat. Sholat itu di awal waktu pahalanya gede banget, tapi ini di akhir waktu ora entuk pahala. Bahkan diancam oleh Allah Ta'ala dengan ancaman wail. Ya toh. Siapa mereka? Ya sholat orangnya, tapi nggak dapat pahala karena dia nunda-nunda waktunya. Padahal jumlah rokaatnya sama, bacaannya sama, nggur beda waktu. Kok utamanya bedanya ada banget itu. Aku alhamdulillah ratau diutang aku. Lah ngopo? Mbah do senengane ngutang ngono kuwi. Loro idi ngutang. Hamil angkatan ngutang, hamil besar ngutang, menyusui ngutang. Ramadan berikutnya wis hamil meneh ngutang meneh. Ramadan berikutnya anaknya pas menyusui ngutang meneh, raposo terus ngono ki. Terus kapan posone Ramadan ngono ki? Ya gumun. Setiap Ramadan nek ra menyusui hamil, nek ra hamil menyusui. Wis kapan ngutang wae ngono ki. Wedi minit ngono lho. Menyusui genten di subal susu apa piye ngono digawe banyu teh apa piye ngono ben pokoke ben bisa puasa. Engko utaman begitu besar kok gampang banget le ninggalke. Ini Pak. Ya, yang kedua ya amal yang merontokkan dosa itu tarawih. Nabi mengatakan man sallama al imam hatta insarafa kutibat lahum qiyamul lailah wa ghafarat kullu dunubahu. Sesungguhnya siapa yang bisa qiyamul lail bareng dengan imam. Kalau Ramadan qiyamul lailnya itu tarawih, berarti tarawihnya dengan imam hatta insarafa sampai bubar. Artinya dia tidak bolos, kutibat lahum qiyamul lailah. Maka ditulis di sisi Allah seperti sholat semalam suntuk, terus dosanya dihapus. Jadi ada 2 keutamaan sholat tarawih. Pertama, ning tarawihnya bareng imam loh ya. Itu akan ditulis pahalanya itu seakan-akan sholat semalam suntuk. Padahal nek tarawih bareng imam neng utekan takaran kene iki penak-penak. Wong imame yang macane cendek-cendek, rata-rata kulhu kulnas, tapi pahalanya itu kaya semalam suntuk. Jangan nek sholatnya bareng imam zaman Nabi kan abot. Wong Nabi ki nek ngimami qiyamul lail kuwi, apalagi 10 hari terakhir itu qiyamul lailnya Nabi sing ngimami Nabi. Pernah diriwayatkan dari Utsman bin Affan itu tarawihnya Nabi witirnya tok. Rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran, rakaat ketiga An-Nisa. Nah, kuwi antum bareng imam zaman Nabi. Sikile gringkingen no, iso semaput no, ya toh. Wong ngimami witir nganggo sabihis ngono, alah. Sabihis iki dawi iki, jelas dawi iki ngono kuwi. Ngono. Padahal makanya kita iso bareng imam kuwi enak jane. Wis pendek-pendek, ya toh. Terus pahalanya besar. Makanya kalau Syekh Utsaimin, beliau itu pernah ditanya, "Wah Syekh, gimana kalau ibu-ibu yang sudah tidak kena fitnah, apakah lebih baik di masjid atau di rumah?" Beliau mengatakan, "Nek wis ibu-ibu
terus masjidnya itu terjaga hijabnya, terus dia itu sudah tidak menimbulkan fitnah, lebih bagus di masjid. Pertama keberkahannya lebih banyak, yang kedua enteng karena di masjid itu oke koncone, terus pahalanya full semalam suntuk. Terus hiburannya ibu-ibu ngopo, nek mbah-mbah, contohnya mbah-mbah ngeten iki pun sepuh-sepuh, arep ngopo hiburane Ramadan nek ra ning masjid ngono lho. Terus barokah Ramadan ilang, nongkrong nang ngarep TV, wis mbah-mbah memangnya paham bahasa Indonesia, bareng ra paham kok dadak ngematke berita TV le update ngono kuwi ngerti infone. Itu eman-eman kayak gitu, keberkahan Ramadan itu habis gara-gara TV, gara-gara medsos, gara-gara gitu itu ya toh. Makanya afdolnya mendingan di masjid aja. Mungkin kalau dia khawatir kena fitnah, bahkan andai kata perempuan itu dia masih muda sekalipun toh, tapi kalau dia bisa menjaga dari hijab, menjaga fitnah, itu kalau dia ke masjid, itu Nabi mengatakan la tamna'u nisa'akum minal masajid, kamu jangan cegah para perempuan itu ke masjid, fa inna lahunna haqqun, karena dia punya hak yang sama. Nah, coba saya bayangkan, misalnya antum bisa tarawih rono rene gonta-ganti masjid, senek gonta-ganti jaburan macam-macam. Wong wedok ki Ramadan karo ora tarawih ya ora ning masjid padha wae ngono ki. Kan suasanane ki padha wae, bahkan Ramadan tambah abot. Biasanya tangi adzan subuh kuwi tangene kudu sak urung subuh, urung tarawih, ya nyiapin masak, ya leh. Tapi nek dia coba ikut tarawih, kemudian nyiapin masak, iku pahalane double oke banget. Pertama salatnya wis kayak full, kemudian pahala nyiapin orang puasa, itu dapat pahala puasa dari orang yang dia siapin, kemudian tambah meneh dia puasanya dia sendiri, ora double kuwi. Neng sok-sok ngresula ngono ki. Ha penakno kowe, turu-turu gugah wis mateng kabeh. Ya to. Kowe niku sik repot, masak dhewe apa-apa dhewe. Ora ngerti keutamaane kowe. Pemene malah emosi, esuk-esuk nesu. Tangi ora? Gugah kat mau angel, goboke buantal piye? Waduh. Batal kuwi pahalane, ya to. Marah itu membatalkan pahala loh. Hati-hati. Kata ini yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir itu ketika menjelaskan ayat Allah Ta'ala waladina la yaqtuluna an-nafsal lati harrama illa bil haqq wa la yaznun, itu surat Al-Furqan itu ya. Beliau mengatakan ayat ini kalau dikaitkan dengan Ramadan ada 4 syahwat yang membatalkan pahala puasa. Pertama syahwat lisaniyah berlandaskan dalil ya, wala malam yadak qaula zur, siapa yang tidak meninggalkan omongan jorok, omongan sia-sia, maka Allah enggak butuh puasanya, berarti batal pahalanya. Yang kedua syahwat ilahiyah, syirik. Ya kan oke, Ramadan ya syirik. Yang ketiga syahwat ghadabiyah, marah. Contohnya tadi wala yaqtuluna nafsal lati harramallah. Kuwi emosi ngamuk bulan Ramadan itu pahalanya langsung batal. Yang keempat syahwat farjiyah, wala yaznun, itu berarti nonton HP, dangdutan, ngono kuwi batal kuwi. Ramadan kan sik seneng wah iki nggo ngentekke wektu. YouTube tontoni terus gambar wong wedok-wedok ngono kuwi ra krasa. Wih, ngerti-ngerti asyar ki. Terus dangdutan, wih, ngerti-ngerti maghrib ki. Ra ngerti pahalane melu ilang kabeh ngono kuwi. Sama rahimahullah gitu ya. Ini yang kedua yang merontokkan dosa itu adalah dengan melaksanakan tarawih. Yang ketiga, ini kaitannya Ramadan kabeh. Apa itu? Sholat jamaah di masjid. Itu kalau Ramadan itu double ke masjidnya juga merontokkan dosa. Nabi mengatakan kasratul hatta ala adullukum ala amalin, mau ndak? Saya kasih amalan yang kalau kamu lakukan maka diangkat derajatmu wa tamhaqu bihi khotoya, terus akan dibersihkan keburukan-keburukanmu. Apa itu? Kasratul hatta ilal masajid, perbanyak langkah menuju masjid. Nah itu. Jadi ke masjidnya jangan pakai motor, jalan. Loh berarti kalau pakai motor apa enggak dapat pahala? Kata Syekh Utsaimin dapat pahala menempuh jalan. Tapi pahala khusus rontoknya dosa enggak dapat, karena hadisnya itu kasratul hatta ilal masajid, memperbanyak langkah bekas-bekas kaki kita ke masjid. Karena nanti bekas-bekas langkah kita, pokoknya nek pas udan ngono kan jeblok ngono kae to. Kayak bekas-bekasnya ketok. Itu nanti dicatat malaikat. Kalau antum baca surat Yasin kan ada wa asarohum, bekas-bekas langkah kaki mereka. Inna nahnu nuhyil mauta, aku hidupkan orang yang mati, wa naktubu maqaddamu, kemudian kami catat apa yang dia lakukan amal soleh dulu itu. Wa asarohum,
dan bekas-bekas langkah kaki mereka. Wah, itu bekasnya itu tinggalan-tinggalan kebaikannya. Itu dicatat malaikat itu. Itu ya, ini jam berapa tadi HP ku kok? Tenang, masih lama. Masih 10 menit ya. Masalahnya pengajian ini terlalu lama tenggorokannya garing gitu. Terus ngerti dhewe nek Ramadan ngene iki, kok kutubane ora ikhlas ngono itu mendingan dipaske ngono, aku disiplin kok ngene iki, modele jam 7 tepat ngono ya tepat ngono. Wong WA niki jam 6 sampai jam 7 ngono. Nek iki mau kan ada udur syar'i, antri bensin gitu. Ate bane rata kok kene antri bensin rada suwe ya dadi telat. Wis ra apa penting nutupnya tepat ngono wae. Itu ya. Jadi yang ketiga tadi apa? Memperbanyak langkah ke masjid. Yang keempat ini untuk merontokkan dosa, isbaghul wudu, menyempurnakan wudu. Nabi mengatakan gitu, bahwa antum sempurna wudunya, maka dosa kita juga ikut rontok ya. Jadi sampai detail itu para ulama menjelaskan, kalau antum membasuh wajah, dosa-dosa mata, dosa telinga kelihatan, dosa mata itu oke loh Pak, itu insya Allah rontok dengan kita menjaga wudu dan wudu kita sempurna. Nanti membasuh tangan, dosa tangan kita, membasuh kaki, dosa kaki kita yang biasanya melangkah ke tempat-tempat maksiat itu juga akan dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Ya, pokoknya antum praktekkan aja. Ini karena ini ringkes saja. Ya, pokoknya khusus untuk amalan ini bulan Ramadan jangan ditinggal. Yang keempat apa? Istighfar, banyak tobat kepada Allah Ta'ala. Istighfar itu dahsyat banget tuh. Nabi mengatakan ya, al istighfar kanzun min kunuzil jannah. Antum bisa istighfar itu mendapatkan pundi-pundi kekayaan yang tidak terhitung nanti di akhirat. Sampai antum di akhirat nanti terkejut, ngerti dapat simpanan pahala ya, peti-peti kekayaan yang begitu banyak. Padahal nek dilakoni ringan. Nabi ngasih tahu, ala adullukum ala amalin. Mau ndak saya kasih amalan yang amalan itu ringan banget di lisan, ora keringetan, tapi ternyata bobot pahalanya besar, kemudian timbangannya berat, dan antum dicintai Ar-Rahman wa Habibur Rahman. Wong kita disenengi presiden ngono bangga, misalnya presiden WA antum dhewe, Mas Yusuf, aku arep mampir Blumbang ya, siapi kamar ngono. Wah, pamer-pamer ki ngerti ra? Ki presiden lho ki. WA aku lho presiden lho ki. WA dhewe iki ngono. Biasanya ajudan tok ki langsung WA dhewe. Wong iki masalahe karo aku plek ngene. Presiden ki karo aku besti lho aku. Wah, ngono ki terus kemaki banget. Itu nggur disenengi presidennya kayak gitu. Antum mau melakukan amalan ini disenengi Allah Ta'ala ya toh. Apa itu? Kalimat-kalimatnya istighfar. Dan antum kalau praktekkan ringan banget. Bahkan kalau yang istighfar itu anak kok mengistighfarkan orang tua, Masya Allah Pak. Dalam hadis Nabi itu menjelaskan ada orang tua terperanjat dapat kejutan yang sangat besar. Kenapa? Karena dosa dia dihilangkan oleh Allah Ta'ala, kemudian derajatnya diangkat oleh Allah Ta'ala. Oh iya, waktu ini ditambahi diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Itu kemudian dalam hadis ya, orang yang mati tadi di dalam kubur itu kaget karena dapat kejutan pahala yang sangat besar. Itu apa? Dia sampai menanyakan, min aina hadza kulluh, ini dari mana ini semuanya? Ternyata malaikat mengatakan min istighfari auladikum, dari istighfar anakmu. Wah. Makanya anak soleh itu ciri-cirinya apa? Mendoakan orang tua. Makanya anak itu nek soleh, ciri-cirinya tadi mendoakan orang tua. Cuman anak yang mau mendoakan tuh hanya anak yang soleh. Anak itu nek nggak soleh, jangankan kok mendoakan orang tua, doa untuk diri sendiri aja nggak bisa dia. Dia mohon ampun untuk dirinya sendiri nggak bisa. Makanya yang mau mendoakan orang tua itu mesti hanya anak yang soleh. Wong kita aja yang soleh-soleh kayak gini, soleh dan solihah kayak gini aja, sok-sok lali mendoakan orang tua. Sampai kemudian Ibnu Taimiyah itu mengatakan cukup anak itu dikatakan durhaka. Standar anak durhaka yang paling ringan itu apa? Ba'da sholat dia lupa nggak mendoakan orang tua. Ini termasuk standar anak durhaka yang paling ringan. Karena nggak mau mendoakan. Karena istighfar itu dahsyat banget untuk orang tua. Cuman orang tua yang dapat kejutan pahala dengan istighfar anaknya itu kalau orang tua ngajari. Kan itu doanya Rabbi firli wali walidaya, ya Allah ampuni dosa orang tuaku. Di situ kalimatnya kama robayani gitu kan, karena orang tua membimbingku. Nek wong tua atau membimbing, ngajari ora, mondok ke ora, ya aja ngimpi anaknya iso istighfar. Nek misalnya anak istighfar, itu pun ya sik dapat pahala, ya sik ngajari istighfar itu. Misalnya bapaknya ora tau ngajari,
terus anak iki belajar dhewe, terus sama ustadznya diajari le kowe ya toh mbok mendoakan orang tua, kapan-kapan orang tuamu itu butuh walaupun wis mati, terus anak mendoakan iku sik entuk pahala gurune kudu bapake, wong bapake ora tau ngajari. Di situ kalimatnya kama robayani saghira, karena orang tuanya yang ngajari dia. Itu saya juga baru ngerti bedanya abun umun, abi umi sama walidun sama walidi itu. Kan di situ bukan kalimat Robik Firli wali walidaya, ya wa ampuni walidaya, bukan abawaya. Kalau bapak ibu itu orang tua yang ngasih duit, yang nyukupi. Ada orang tua nggak nyukupi duit dok, tapi orang ngajari belas. Anak itu belas nggak ngerti agama karena orang tuanya nggak mau ngajari. Minimal nek rasa ngajari ki yang mondok ke, terus bayari pondok ngono ki entuk pahala itu. Maksudnya dia dapat doa anaknya. Tapi nek mondok ke ora, nyekolah ke ora, ngajari ora, terus entuk investasi apa ngono lho orang tua gitu itu. Padahal anak yang soleh ini termasuk anugerah yang paling besar di kubur ya, di alam kubur Pak. Yang paling diharapkan orang tua, permata yang paling mahal itu anak kita. Yakin itu. Dan yang dibutuhkan orang tua untuk anaknya itu bukan sugihnya anak, pinternya anak secara akademik, karena itu nanti dikubur ra kanggo mbok anak sugih kaya ngopo. Nek anaknya enggak soleh, anake ora mudeng agama, ra kanggo. Apa manfaate nggo wong tuwa? Anak sugih nek ora mudeng agama apa manfaate coba? Tapi kalau anak itu paham agama, Masya Allah itu antum terangkat betul derajatnya itu. Sampai nanti kepepet antum mau dimasukkan neraka, duwe anak soleh ora sidok Pak, mesti masuk surga kok. Dua anak soleh itu jaminannya surga kuwi. Karena orang anak yang soleh itu ketika mau dimasukkan surga, dia tetap jaluk tulung ke Allah Ta'ala untuk bapak ibunya ikut bareng. Sampai ada hadisnya dari Imam Muslim itu, yuqalu lirajulin soleh udkhulal jannah, dikatakan kepada anak soleh, menggona masuk surga. Kila, maka anak soleh mengatakan la adkhulaha hatta saraka abaana. Ya Allah, saya enggak masuk surga dulu, saya mesake bapak ibu saya, dia darah daging saya. Akhirnya Allah itu mesake ke anak soleh, bukan bapaknya. Jadi anyel kuwi bapake kelakuane kaya ngono ning gandeng wis ra apa-apa lah mesake anak soleh, do mlebu swarga kok bapake ora kono-kono, mlebu kono sak bapakmu kono. Itu sakjane bapake ora masuk surga kuwi, ning terkatrol atas kesolihan anaknya. Makanya anak soleh itu bisa beri syafaat ya, itu sampai Nabi ngasih tahu atadruna anir rukub, tahu nggak bapak mandul? Siapa bapak mandul? Ternyata orang tua mandul itu sahabat jawabnya ma'indakumul walad, orang tua sih nggak punya anak. Nabi langsung ngasih tahu laisa dakabirukub, orang ngono kuwi sik disebut bapak mandul ki orang ngono kuwi. Siapa mereka? Mangkana indakumul aulad, bisa jadi orang tua sih anake ki akeh, dia punya anak banyak, fala yatina ahadun bisyafa'ah, tapi enggak ada satupun anaknya semono kae kuwi pinter-pinter kabeh, sekolah dhuwur-dhuwur kabeh, dadi wong kabeh, kita sugih kabeh, duwe mobil kabeh, tapi enggak ada yang bisa beri syafaat. Kuwi mandul, wong tua mandul ngono kuwi. Anake ketoke pinter-pinter, gelarnya ning pinter dunianya tok, profesor doktor. Tapi tiba era nek sik mudeng agama, terus nanti wong tuane ning akhirat ki rekoso, anake ra nek sik iso nulungi. Makanya aja nyepelekke nek anake ki sholih, gelem TPA walaupun melarat ngono ki malah kuwi sik nulungi. Sok-sok wong tua ki bedak-bedake. Lele, kakangamu ki lho pinter-pinter, sugih-sugih, do ndek mobil kabeh, dadi pejabat kabeh, ora kaya kowe kuwi. Liyane turut masjid wae. Urip kok ngertok lam taklim toblak tablik. Memangnya anak mungkin kok kayak ya apa to lele? Mbok kaya kakangamu kae, enek sik dadi camat, enek dadi polisi, enek sik dadi kentara. Ha kowe kok malah nggur turut masjid wae. Sok umben kowe nang kubur kowe. Getun yakin wong tuwa yakin lagi sadar tibake Masya Allah sik iso nulungi ki tibake anake sik nang masjid. Coba polisi-polisi sik ra mudeng agama kae. Anake sik dari tentara-tentara, apa sik dari pejabat-pejabat sik ra mudeng agama, apa pernah ndongake mboke, ndongake wong tuane. Leh tangeh lamun wong kaya ngono kuwi. Sok-sok salat ora kesetok ndonga bareng wong tuane. Wis aja ngimpi Pak kayak gitu itu. Makanya sekarang piye carane anake soleh, itu aja tugas orang tua terbesar, itu menjadikan anaknya soleh. Ya toh, ciri-ciri soleh gelem istighfar, ngono tok paling ringan. Makanya Ramadan ini perbanyak istighfar, amalan yang betul-betul akan menghilangkan dosa, banyak taubat istighfar. Terus ya, yang ke-6
amalan yang merontokkan dosa. Ini di bulan Ramadan antum blater sesama mukmin, akrab, gampang akrab, ramah, sopan, terus salaman, mengucapkan salam, jabat tangan. Kata Nabi, idza laqiyanil muslimani, jika bertemu dua orang Islam, fasallama fasaffahat, kemudian dia ramah, mengucapkan salam, mendoakan, kemudian jabat tangan, tanassarat dunubahuma, rontok dosa keduanya, kama saqatal warqu minas syajar, sebagaimana pas daun-daun itu rontok di musim rontok semua, Pak. Ini sunnah yang ditinggal di akhir zaman. Padahal zaman Nabi itu sesama muslim akrab blater. Ini nanti di akhir zaman ki wis ora patek blater. Ketoke juban, ketoke sorbanan, ketoke jenggoten, tapi ketemu ki mripate mentolong tok, salam ora, ulatane kaya ngono kae, disalami angel, diakrabi angel, dijak akrab angel. Mbok dadi wong Islam ngono ki sik grapyak, karena itu memang ciri khas orang beriman. Nabi mengatakan al mukmin muallifu wal muallafu. Orang mukmin itu gampang akrab, nek diakrabi yang ngepenake. Fala khairu liman la yu'allifu wal muallafu, dan enggak ada kebaikan bagi orang yang susah akrab. Itu ciri khas orang beriman. Orang itu nek imannya bagus, dia mesti seneng. Ya tahu kata ini Umar bin Khattab, ma baqiya min ladadi dunya ila salasa, tidak ada yang membuat orang mukmin senang di dunia kecuali tiga. Apa itu? Liqaul ihwan, senang ketemu ihwan. Kemudian bukti senang ya salaman, akrab, grapya. Yang kedua apa? Salat jamaah. Yang ketiga jihad fisabilillah. Makanya nek ada orang Islam, ada aktivis kok rapate seneng salat jamaah, ya gelem ning ogah-ogahan. Ogah-ogahan ki telat terus ngono ki ora beres kuwi imane kuwi. Jelas ora beres. Berarti enek bibit kemunafikan. Masalahnya oke kok. Tangga-tanggaku ngono ki ya oke kok. Ketoke ki aktivis ngono lho. Ning nggon masbuk wae salate kuwi. Lah sik masbuk tibake masjid jenggote dawa-dawa aku yang gumun. Lah sik mbah-mbah ngono ki krungu adzan langsung do ning masjid lho. Ya toh, saya niteni iki mbah iki urung adzan wis do ning masjid. Lah sik aktivis-aktivis malah nggur telat wae. Padahal Nabi ngasih tahu orang munafik itu ya toh nek krungu adzan ki memang males memang. Makanya Allah mengatakan innal munafikin idza qamu ila shalah qamu kusala. Orang munafik nek krungu adzan itu males. Makanya nek kita itu kok males ya toh, ora semangat. Nah iki kita ra beres iki imane iki. Enek bibit-bibit kemunafikan itu. Nggo ngecek lah, Pak. Pokoknya kita cek aja nek krungu adzan kok ora patek semangat ngono ki, ogah-ogahan, rodok males, kurang semangat. Nah, itu masih ada bibit munafik. Karena orang munafik kata Allah krungu adzan males. Ya gelem jane ning tadi. Mangkate kelentrak-kelentruk, salat ngono ya ora jejeg. Golek cagak ngono karo senden-senden, mripate kriyip-kriyip, ya salat itu kaya ngono kuwi terus ngono ki lho. Sujud nggo sikute kon ngangkat ngono ora gelem kok nemplek ae kok. Ya kok kaya rande balung wae salat oleh. Ya. Males ngono, ketok iki rapati semangat ngono. Nek misale gelem ya cepet. Lha apa? Wong ibadah ki kon menikmati kok cepet kayak gitu itu. Itu ya. Jadi ini gratis loh, Pak. Orang nganggo biaya loh, nek nggo salaman, terus tadi apa wudu, terus tindak masjid, memangnya nganggo biaya ngono apa piye? Terus puasa Ramadan, tarawih, ini kabeh gratis loh. Memang ada nih, saya sampaikan ini. Karena waktunya sudah habis nih, walaupun ditambah ngono ki wis pas iki. Gitu. Untuk terakhir kan pas tinggal 5 menit loh. Waktu sampai 7.15, iki 7.10. Gitu. Jadi gini, ini saya terakhir nganggo biaya masalahnya. Memang amalan ini ngerontokin dosa, tapi butuh biaya dulu. Apa itu? Haji atau umroh. Tapi nggak usah khawatir, antum nek gelem cocol biaya dulu untuk haji atau umroh, itu langsung dosanya hilang. Orang gur hilang dosanya, ternyata sak melaratnya ya melu hilang. Jadi duit yang kita keluarkan dijoli oleh Allah Ta'ala. Neng kudu modal sih memang. Nabi mengatakan tabiul hajj wal umrah, ikutilah haji dan umrah. Fa inahuma, karena keduanya haji apa umrah itu tadi, kata Nabi yanfi anid dunub wal fakir, itu akan bisa menghilangkan dosa dan kefakiran. Nah ini yang menarik adalah seilang ora dosane tok, sak melarat-melarate melu ilang. Kalau antum gelem haji apa umrah dijamin Pak, demi Allah
kuwi engko usahane bar kuwi nyelot dadi tambah lancar, tambah sukses, tambah sugih, tambah sugih, tambah sugih. Walaupun kita metu duit ning tambah sugih, tambah sugih. Karena rezeki itu di langit. Kata Allah, konsep rezeki gini Pak, konsep rezeki. Ini kadang-kadang sih gagal paham ngene iki. Rumangsane ben iso duwe mobil, duwe omah, duwe kerjaan, duwe duit akeh, duwe sertifikat, duwe sapi, duwe sawah. Pikiran itu liyane kerja nglembur, apa optimal, kemudian sungguh-sungguh ya sampai direwangi pol-polan lengoyok donya. Rezeki itu di langit. Kata Allah, wa fis samai rizqakum wa ma tu'adun. Dan rezekimu itu di langit, Allah sudah siapin. Tu'adun itu sudah disiapkan. Sementara jenengan di bumi. Lah gimana caranya jiblokke rezeki kita di langit sampai ke bumi? Ya toh? Itu nanti Allah yang jatuhkan ke kita, dipancing dengan cara tadi haji, umroh, terus sedekah, itu mancing rezeki, nikah, itu amalan-amalan yang mendatangkan rezeki. Nek antum ngandalke le nyambut gawe alah kesuwen, nek pengen duwe omah duwe, antum ngerti Nabi Musa. Itu ketika beliau kabur dari Mesir, itu di negeri Madian kelaparan, ora duwe panganan, ora duwe kerjaan, ora duwe pakaian salin, ora duwe omah, ora duwe bojo, ora duwe wis pokoke kabeh serba ora duwe. Karena memang kaburnya dalam keadaan kepepet. Apa yang beliau lakukan? Itu konsepnya dalam ayatnya kan Rabbi lima anzaltani khairun fakir. Ya Allah, saya itu sangat butuh bantuanmu, saya enggak punya apa-apa. Ya, Allah nyuruh berbuat kebaikan itu supaya rezeki jatuh, berbuat kebajikan. Makanya Nabi Musa golek kebaikan apa? Ngerti-ngerti enek ukti-ukti dua orang. Mbak-mbak ini kita bingung banget butuh bantuan, disamperin. Mbak, butuh bantuan apa ini? Ini kita kan mau ngasih minum kambing, ya toh, kalau kehausan semuanya. Nah, tapi kayak rebutan ke wong lanang-lanang, nek kita wong wedok kan ra iso. Tak ewaki, langsung bantu diwangi. Langsung Nabi Musa kan fisiknya kuat, langsung dusul-dusul ngesuk-suk, langsung untuk buahnya oke, kambing diminumi kabeh, sak mbak-mbake dikasih minum, dia sendiri yang minum. Wah, gitu. Langsung orang nganggo suwe. Itu dalam riwayatnya itu enggak sampai matahari terbenam, itu beliau dipanggil sama bapaknya mbak-mbak tadi itu, ternyata perempuan itu putrinya Nabi Syuaib. Terus putrinya ngomong, fa inistajarta laqawil amin, kalau kamu ngasih ajroh ke orang itu mbak orang yang kuat dan terpercaya. Nah, tadi ada orangnya kuat banget, fisiknya hebat, ganteng, terpercaya, dia itu sangat hormat dan memuliakan perempuan. Akhirnya langsung sama bapaknya dinikahke. Nah, orang nganggo suwe. Langkang suwe. Esuk ra duwe bojo, ra duwe omah, ra duwe panganan, ra duwe wedhus, ra duwe kerjaan, ra duwe apa-apa. Sore langsung duwe bojo, duwe omah, duwe wedhus, duwe pekerjaan, duwe apa-apa. Ngono kuwi. Nek gawe omah kok ngandalke kerja nglembur, kesuwen ngono kuwi. Setangeh lamun. Banyak pintu rezeki yang kadang-kadang enggak kita pikir. Ada pintu rezeki lewat silaturahim, ada lewat sedekah, ada lewat amal soleh, ada lewat nikah, ada lewat amal soleh kayak tadi itu. Aku nyopir ngono golek mbak-mbak sih butuh bantuan kok. Tak bantu, Mbak butuh apa Mbak ngono ki. Ben itu rezeki oke. Loh, ngono ki ra ikhlas. Ternyata ikhlas itu bukan berarti tidak mengharap balasan loh Pak. Ikhlas itu tetap mengharap balasan, cuman balasannya dari Allah Ta'ala gitu. Antum kalau nulungi siapapun, ikhlas itu aja ya toh. Tapi mengharap balasan, iya memang, tapi mengharapnya dari Allah. Amalan kok tanpa mengharap, amal itu harus rojak loh, harus mengharap. Cuman mengharapnya hanya pada Allah Ta'ala. Kita bantu mbak itu misalnya, orang itu nggak bisa bantu, masih Allah kirim orang lain untuk membantu kita gitu rumusnya ya toh. Maka termasuk amal kebajikan ini juga dinobatkan amal yang bisa menghapus keburukan. Jadi ternyata nulungi orang berbuat baik itu bukan hanya mendatangkan rezeki, tapi merontokkan dosa. Tadi lupa ya, ada amal penghapus dosa ya. Salah satunya itu berbuat kebajikan. Kalau dalam Al-Qur'an namanya al-hasanat. Makanya ada ayat Allah mengatakan innal hasanat yudhibnas sayyiat. Amal kebajikan itu akan menghapus semua dosa-dosa keburukan. Nabi ngasih wasiat, kalau kita tobat itu dari dosa, maka caranya ikuti dengan kebajikan. Wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti dosa keburukan dengan kebaikan. Kebaikan akan menghapus keburukan itu, tamhuha, menghapus gitu. Jamaah rahimakumullah, pas waktunya, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf kalau banyak kekurangan.
Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut salamatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa lafa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru da'wana alhamdulillah wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.